Perkenalkan, nama aku Siti Aulia Virgi, biasa dipanggil Siti Aulia atau Aul atau Lia. Nah, inilah aku, anak yang tangguh dan kuat. Nah, di sini aku bakal ceritain sejarah keluargaku. Dulu di umurku 3 tahun aku tak pernah melihat ibuku. Aku tak pernah merasakan kasih sayang ibu sepenuhnya. Namun aku memiliki ayah yang sangat kuat dan bisa mencari uang demi anaknya. Semua orang selalu nanya kepada tentang ibuku. Bilang, kemana ibumu? Lalu aku pun terdiam karena aku tidak tahu keberadaan ibuku. Sekarang, dulu aku memiliki seorang ibu, namun hanya sekilas angin. Ibu bersamaku, lalu ibu meninggalkanku. Oke, di sini aku mengenalkan ibuku. Nama ibuku ialah Ibu Siti Rusmiati. Ya, dia nama ibuku yang sangat hebat, dan aku juga memiliki ayah yang sangat tangguh, yaitu Bapak Wawan. Dia ayahku yang sangat berarti bagiku. Aku harus menjadi anak yang kuat, tidak boleh menyerah walaupun ibuku sudah meninggalkanku. Tapi aku tidak membencinya karena surgaku ada di wanita hebatku. Ayahku juga tidak kalah hebat seperti wanita hebatku. Pesanku, kalau ibu sudah berkeluarga lagi, tapi ingat ada anak yang masih kurang kasih sayangmu, peluk hangatmu, dan bimbingan darimu. Aku hidup bersama ayahku dan keluarga dari ayah. Aku dirawat dan diajarkan caranya naik sepeda dan lain-lain. Aku sangat beruntung mempunyai sosok ayah sepertinya, dan aku sangat bahagia bisa hidup bersama ayahku selamanya. Ayah sehat-sehat ya, anakku masih jauh proses kesuksesan. Akan kubuktikan aku bisa sukses tanpa dukungan seorang ibu. Itulah cerita sejarah keluargaku. Berkenalnya. Nah, terus di sini aku mau masuk sekolah umur 7 tahun. Aku sekolah di MI Miftahul Sibyan. Aku tidak sekolah TK atau langsung beranjak ke sekolah SD. Aku sekolah di MI 6 tahun, lalu aku melanjutkan sekolah swasta atau SMP. Aku melanjutkan sekolah di SMP Tel Huda. Aku melanjutkan di situ karena di situ paling dekat dan aku belajar di bangku SMP itu 3 tahun. Nah, aku bertanya kepada ayahku. Ayahku mau melanjutkan sekolahku ke SMA N1 Cilamaya. Nah, ayahku menganggukkan kepalanya. Nah, lalu aku melanjutkan sekolah ke SMA N1 Cilamaya. Dari umur 7 tahun hingga sekarang sudah beranjak sekolah SMA, umurku 17 tahun, semua tanpa sosok ibu. Aku pun mendaftar ke SMA ini, lalu aku merasakan apa aku terlalu menyusahkan orang tua. Ayahku bekerja keras di SMA ini, kelas 3. Nah, oke, kalian pasti belum tahu ya, aku juga pernah mengalami seperti aku. Aku mendaftar ke SMPT. Awal pendaftaran aku tes, lalu aku mengikuti tes untuk masuk ke sekolah itu. Lalu aku mengikuti tes itu. Sesudah tes, akhirnya yang ditunggu-tunggu hasilnya sudah keluar. Hasilnya tidak memuaskan. Aku melihat hasilnya pas diumumin, mohon maaf atas nama Siti Aulia Virgi tidak lolos tes di SMPT ini. Mohon dicoba lagi. Aku di situ sudah ingin putus asa, tapi aku berpikir mencoba kedua kalinya. Lalu keesokan harinya aku mencoba ikut tes kedua di SMP itu. Aku memulai tesnya singkat saja. Aku sudah keluar tes, lalu aku bersama kakakku menunggu hasilnya. Singkat, hasil dari tes aku sudah keluar dan hasilnya sangat berarti bagiku. Aku diterima di SMP Tahuda. Nah, terus di sini tuh aku sudah memasuki sekolah di SMP itu. Nah, lalu aku udah lulus dari SMP, langsung aku ke SMA Negeri 1 Cilamaya. Kali ini aku mau ceritain gimana aku mau menjadi mahasiswi di SMA ini. Awal mula aku mencoba untuk menjadi mahasiswa di SMA ini, soalnya waktu di SMP aku tidak bisa menjadi mahasiswi dan aku bergiat. Aku belajar dengan giat tanpa putus asa. Sebenarnya capek, tapi kita tidak boleh menyemangat. Aku pun belajar bersungguh-sungguh dan pada awal aku tidak bisa, namun mengikuti pelajaran dan belajar dengan giat, aku pun mulai percaya diri untuk menjadi mahasiswi di SMA N1 Cilamaya. Lalu aku belajar dengan sungguh-sungguh, aku memahami pelajaran ini, dan akhirnya aku bisa menjadi mahasiswa di SMA Negeri 1 Cilamaya. Itulah perubahanku yang tadinya malas dan membosankan. Aku sekarang duduk di bangku SMA kelas 3. Aku dari kelas 1 sampai kelas 3 di SMA. Mungkin aku merasa tidak nyaman, tapi
Tapi bagaimanapun aku harus tetap terlihat nyaman. Namun ada sebuah pertengkaran antara temanku dan teman yang lain. Aku pernah tidak mempunyai teman-teman. Teman-temanku semua pada menjauh, entah karena apa. Walau aku tidak memiliki banyak teman, tapi aku bisa sendiri. Lalu pertengkaran itu pun membuat semua hal bisa menjadi teman, dan sekarang memiliki banyak teman. Dan dulu teman-temanku menyangka aku melakukan hal yang tidak ada. Namun di situ juga aku punya salah kepada mereka sehingga mereka tidak mau berteman. Kelas bisa berteman sama siapa saja. Jadi buat kalian, jangan mencari kesalahan kalau tidak mau gak ada temannya. Nah, itulah cerita tentang kehidupan aku mau masuk ke SMA. Nah, maka aku selalu bersemangat untuk diriku ini untuk bisa berjuang biar bisa sukses, menjadi wanita yang sukses bagi orang tuaku dengan tanpa seorang ibu. Aku bisa menjadi anak yang sukses tanpa didikan seorang ibu. Nah, kalian beruntung ya memiliki seorang ibu yang bisa mendampingi anaknya, mendidik anaknya, dan menyayangi anaknya. Sedangkan aku tidak bisa merasakan apa yang kalian rasakan. Nah, bagaikan daun yang kering, hingga kering lalu ditinggalkan. Ya, seperti aku. Disitulah aku mulai bersemangat biar yang merawatku bisa melihat aku sukses tanpa didikan seorang ibu di sampingku. Sehat-sehat ya Bu, aku di sini bahagia bersama ayah. Jadi jangan datang lagi di kehidupanku. Aku sudah merasa tentram, nyaman, dan bahagia. Maka aku harus giat belajar biar menjadi sukses di masa depanku. Tanpa adanya kuliah karena papaku tidak menyanggupinya. Jadi aku memutuskan kerja setelah lulus SMA. Walau kerja, insya Allah bisa sukses tanpa kuliah. Terima kasih.